Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Di dunia hiburan, tak ada yang abadi. Dulu mereka sering menghiasi layar kaca, menjadi idola yang selalu dicari-cari oleh kamera. Namun, ada harga yang harus dibayar ketika batas-batas moral dan perilaku mereka diterabas. Mereka yang dulu merajai dunia televisi, kini justru diboikot dan terlupakan begitu saja. Hal tersebut berimbas buruk kepada mereka, sampai harus kehilangan pekerjaan di dunia pertelevisian. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap deretan kabar mengejutkan tentang artis-artis yang pernah jadi raja dan ratu layar kaca, namun kini terpaksa merasakan dinginnya dunia hiburan. Dari skandal kontroversial hingga perilaku yang tak termaafkan, kita akan membahas bagaimana mereka tiba-tiba terpinggirkan dan bahkan diboikot oleh televisi. Siapa sajakah? Berikut deretannya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. Saiful Jamil. Keputusan Saiful Jamil untuk memenuhi panggilan sejumlah acara di televisi setelah bebas dari penjara mengundang reaksi negatif dari banyak pihak. Mereka membuat petisi untuk memboikot Saiful Jamil tampil di televisi maupun YouTube. Nasib Saiful yang dulunya eksis kini berubah drastis setelah keluar dari penjara. Bahkan, untuk biaya hidup pun, mantan suami Dewi Persik tersebut harus mencari pekerjaan lain. Saiful Jamil mengaku kehilangan pekerjaan dan kepercayaan publik setelah kasus tersebut mencuat. Kerugian yang ditanggungnya tidak main-main, termasuk kehilangan pekerjaan dengan honor mencapai 150 juta dalam sehari. Hal ini terungkap dalam obrolannya dengan Melanie Ricardo. Menurut Saiful Jamil, ketika sedang di puncak kejayaan, dirinya bisa mendapatkan kontrak pekerjaan senilai 50 juta per episode. Saiful Jamil mengakui bahwa situasi tersebut tidak mudah baginya. Bahkan, dirinya pernah rela mengambil pekerjaan dengan honor Rp50.000 atau bahkan ada yang tidak dibayar, semata demi membangun kembali karirnya. Saiful Jamil juga sampai menjual semua aset yang dimilikinya, seperti mobil Toyota Alphard serta rumah, demi memperbaiki hidup. Apalagi karena sekarang Saiful Jamil memang berniat untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik karena dirinya sudah bertobat. Tessy Srimulat. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, belum lama ini melayangkan teguran kepada Ivan Gunawan setelah ia bergaya atau berdandan seperti wanita dalam acara Brownies. Jauh sebelum Ivan Gunawan, Tessy Srimulat juga diketahui pernah ditegur oleh KPI dengan alasan yang sama di layar kaca. Buntut dari larangan untuk tampil di televisi ini, menjadikan sosok komedian tersebut jatuh miskin, hingga menjual sejumlah aset kekayaannya. Seperti diketahui, KPI pernah mengeluarkan imbauan yang melarang semua stasiun TV menampilkan sosok pria bergaya wanita. Padahal saat itu, pelawak bernama Kabu Basuki itu mendapatkan uang dari menampilkan karakter wanita di atas panggung yang identik dengan banyak cincin akik. Oleh karena itu, Tessy sempat kehilangan banyak pekerjaan, baik di televisi maupun dari film. Tessy menyatakan bahwa ia terpaksa menjual beberapa aset kekayaannya, termasuk rumah dan mobil, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak ada penghasilan yang didapat setelah dicekal oleh KPI. Meski begitu, Tessy mengakui tak pernah meminta bantuan anak-anaknya walau kondisinya tengah terpuruk. Pencekalan itu kabarnya membuat Tessy merasa stres hingga terjerumus ke dalam narkoba. Grita Agatha. Sejak kecil Grita Agatha telah terjun ke dunia hiburan. Wajahnya pun kerap muncul di sinetron hingga film layar lebar. Namun, karir Grita di jagat hiburan meredup pada tahun 2016 lalu, kala ia masuk dalam pusaran permasalahan Prilly Latukonsina dan Aliando Syarif. Prilly Latukonsina dan Aliando Syarif sendiri pernah menjalin hubungan setelah menjadi lawan main di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Kala itu, di tahun 2016,
beredar sebuah video yang memperdengarkan suara Prilly Latuconsina sedang mengumpat keluarga Aliando Syarif. Prilly diduga berani mengatakannya karena sedang bersama Grite Agatha yang merupakan sahabatnya. Namun, video ini justru bocor sehingga Grite Agatha dituding sebagai orang yang menyebarkan video tersebut. Hal itu sontak membuat karir Grite merosot dan citranya mendadak menjadi buruk. Banyak stasiun televisi yang tak mau mempekerjakan dirinya, hingga membuat manajernya bersedih. Hal ini bahkan sempat ia ungkapkan di akun YouTube milik Mary Riana beberapa waktu lalu. Kala itu, ia mengaku di blacklist oleh stasiun TV, lantaran sebuah video yang berisi suara Prilly Latuconsina yang mengumpat keluarga Aliando. Komika Uus. Kontroversi yang melibatkan Uus sepertinya terus berlanjut. Sebelumnya, Uus menjadi bulan-bulanan netizen karena menolak bikin konten bareng Atta Halilintar. Uus mengatakan bahwa haram hukumnya untuk hadir dalam podcast milik suami Aurel Hermansyah tersebut. Kali ini, Uus kembali menjadi sorotan setelah mengaku dipecat dari Kompas TV. Usut punya usut, alasan Uus dipecat dari Stand Up Comedy Indonesia yang disiarkan di Kompas TV adalah karena ia menolak berada satu frame dengan Aldi Taher. Sebelumnya, ia pernah dipecat dari Inbox dan OVJ, hal itu karena ia menulis tweet yang dianggap menghina Habib Rizik melalui akun miliknya. Uus menyebut dirinya sudah menjadi pengangguran. Katari. Katari merupakan artis ternama pada zamannya. Pamor Katari mulai meredup setelah skandal video asusila dengan Ariel Noah mencuat ke publik. Bagaimana tidak, Katari sontak jadi bulan-bulanan karena ketahuan main serong dengan sang vokalis, padahal sudah bersuami. Meski sempat memaafkan kelakuan sang istri, Yusuf Subrata akhirnya memilih berpisah dari Katari. Usai resmi bercerai dari Yusuf Subrata, Katari kemudian menjalani hubungan asmara dengan aktor tampan Richard Kevin. Artis cantik itu kemudian melepas status jandanya pada 12 Desember 2019 lalu. Pasca tertimpa banyak masalah, Katari tidak terlihat batang hidungnya di layar kaca. Kini, dikabarkan Katari hidup lebih sederhana dibandingkan saat namanya tengah di jagat hiburan Indonesia. Setelah sempat terpuruk dalam hal karir dan pernikahannya terdahulu, wanita 46 tahun itu kini mampu hidup bahagia dengan Richard Kevin. Sule. Kehadiran Sule di televisi semakin jarang semenjak komedian asal Sunda tersebut sudah tak memiliki program reguler di stasiun TV. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Sule kehilangan job di TV karena memasang tarif super mahal. Sule memang dikabarkan pernah menjadi salah satu komedian yang memiliki bayaran paling tinggi. Lewat kanal YouTube Melanie Ricardo, ayah Rizky Febian tersebut mengungkapkan alasannya tidak pernah lagi muncul di layar kaca televisi, sekaligus memberikan bantahan soal tarif super mahal tersebut. Ia menyebut bahwa hal itu merupakan imbas dari citra negatif yang dialamatkan kepadanya. Berita miring yang menerpa Sule membuat televisi enggan menggunakan jasa Sule lagi. Hingga tak terasa 5 tahun sudah Sule tak mendapatkan tawaran pekerjaan di televisi. Persoalan roasting Sule adalah momen ketika dia menolak untuk di-roasting oleh Kiki Saputri. Meski penolakan itu kesepakatan bersama, stigma yang muncul akhirnya adalah Sule sosok yang arogan dan sombong. Tak lagi mendapat tempat di televisi, Sule akhirnya fokus membesarkan saluran YouTube miliknya untuk mendapatkan penghasilan lain. Sule juga mengandalkan pemasukan dari kontrakan. Pras Teguh dan Abel Cobra. Komika yang pernah tampil di acara Main Hakim Sendiri di Net TV ini menceritakan pengalamannya yang dipecat dari program acara tersebut. Keduanya dipecat karena pihak stasiun TV menilai performa tampil mereka kurang memuaskan. Hal ini keduanya ungkapkan secara langsung di podcast Vindes. Awalnya, sejak program baru ini tayang,
keduanya didapuk sebagai pemain tetap, masing-masing memegang peran dalam acara tersebut. Abel berperan sebagai juri atau asisten penyidik, sedangkan Pras memerankan penuntut atau penyidik. Saat Pras dan Abel diberhentikan, Pras Teguh menyebut pemain lain juga kaget mendengarnya, termasuk Desta di dalamnya. Kendati demikian, Pras Teguh tak masalah dan menganggap itu sebagai pecutan untuknya terus berkarya. Sementara itu, Abel Kobra tak bisa menutupi rasa sedih setelah tahu dirinya dipecat dari acara Main Hakim Sendiri. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.